beragam jenis gerakan. Rumah-rumah yang tidak cukup kokoh dapat roboh, mengakibatkan kerugian besar. Aku arsitek Kiki. Apakah kamu tahu cara membangun rumah di lokasi yang berbeda-beda? Ini adalah peta bahaya gempa. Warna dan angka yang ada pada peta menunjukkan tingkat ketahanan gempa yang berbeda-beda yang diperlukan di bangunan rumah. Dimanapun lokasinya, rumah harus kokoh. Gedung pencakar langit. Kita akan memerlukan beberapa komponen baja untuk membangun gedung pencakar langit. Angkat beberapa komponen dari tanah. Pilah komponen baja menurut bentuknya. Ikat komponen baja menjadi beberapa bundel. Angkat komponen baja untuk membangun atap gedung pencakar langit. Geser tuas ke kiri dan kanan untuk meletakkan komponen baja di tempat yang benar. Pukul komponen baja dengan palu untuk menyejajarkannya. Sekarang, ayo kita bangun penghalang angin yang sangat besar di puncak bangunan. Tarik pegangan untuk mengerek bola besi. Kencangkan skrup untuk mengencangkan bola besi di tempatnya.
penghalang angin sangat besar dan berat. Beratnya sama dengan 132 gajah. Pasangkan di bagian puncak gedung pencakar langit. Selama terjadi angin topan atau gempa bumi, bola besi ini akan mengayun dari sisi ke sisi, sehingga gedung pencakar langit lebih kokoh dan tidak terguncang. Wow, gedung pencakar langit ini terlihat sungguh megah. Bangunan dengan pengukuran pengurangan guncangan dan tanpa pengukuran pengurangan guncangan. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Geser tombol dan periksalah. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju. Take a step back. Bangunan pabrik. Tahukah kamu di mana lokasi yang lebih aman untuk membangun rumah? Bangunan pabrik. Tahukah kamu di mana lokasi yang lebih aman untuk membangun rumah? Apakah di sesar gempa atau di tanah yang datar? Itu salah. Rumah yang dibangun di atas sesar gempa bisa roboh saat gempa terjadi. Rumah harus dibangun di lokasi yang aman. Ayo kita mulai menggali. Kita isi dengan lapisan beragam jenis bahan. Kita masih membutuhkan beberapa beton untuk mengisi lubang fondasi. Pengaduk beton. Ayo kita buat beberapa beton. Tambahkan bahan baku terlebih dulu. Batu, semen, pasir. Masukkan semua ke dalam mesin pengaduk. Pasang pipa selang untuk menambahkan air ke dalam mesin pengaduk. Ayo kita mulai mengaduk beton. Tuangkan beton dan fondasi akan menjadi kokoh. Kerja yang bagus. Ini bangunan pabrik. Wow, pabrik sudah dibangun. Kerja yang bagus. Bangunan dengan fondasi yang dimodifikasi dan
bangunan tanpa modifikasi pondasi. Gempa kecil. Tetap utuh saat terjadi gempa kecil. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar. Tidak akan roboh saat terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Oh, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju. Paviliun kayu. Memahat bagian-bagian kayu. Saya mau makan enggak? Gunakan amplas untuk menghaluskan kayu yang kasar. Cat tahan air agar kayu kokoh dan tahan lama. Ayo kita rakit struktur penyangga atap. Tuh, ikutin. Mari teman-teman. Kita rakit strukturnya. Ini adalah struktur penyangga atap. Struktur ini disusun bersama dengan 3 bagian kayu. Bagian-bagian kayu tidak dikencangkan satu dengan lainnya. Menempatkan struktur penyangga atap di antara atap dan pilar bukan hanya menopang dan menstabilkan struktur seluruh rumah, tapi juga menyerap beberapa gelombang kejut dengan perubahan bentuk selama terjadi gempa yang mengurangi resiko runtuh. Atap yang kamu sukai. Tambahkan semen. Ayo kita letakkan beberapa ubin di atas atap. Paviliun kayu telah dibangun, cantik sekali. Bangunan dengan sambungan purus serta lubang gempa kecil. Apa perbedaannya saat terjadi gempa? Saat terjadi gempa kecil dan periksalah. Gempa sedang. Kerusakan dapat diperbaiki saat terjadi gempa sedang. Gempa besar.
terjadi gempa besar. Kerja yang bagus. Wow, bangunan tahan gempa yang kamu bangun kokoh sekali. Menakjubkan. Terus maju. Paviliun kayu. Saat terjadi gempa, tanah mulai terguncang dalam beragam jenis gerakan. Rumah-rumah yang tidak cukup kokoh dapat roboh. Sangkar penguat baja dari balok dan sangkar penguat baja kolom harus dihubungkan saat membangun setiap lantai. Saat terjadi gempa, penghalang pada ini adalah peta bahaya gempa. Bantalan pemisah gempa karet yang lembut, bola besi penghalang angin sangat besar dan berat. Beratnya sama dengan 132 gajah. Pasangkan di bagian puncak gedung pencakar langit. Selama terjadi rumah yang dibangun di atas sesar gempa bisa roboh saat gempa terjadi. Rumah harus dibangun di lokasi yang aman. Tanah fondasi lunak di bawah air. Tancapkan fondasi tiang ke dalam tanah yang lunak hingga ke batuan dasar untuk membuatnya kokoh. Hasilnya, dermaga akan berdiri di dalam air dengan kokoh. Dinding geser tabung inti berada di tengah gedung. Villa. Ayo kita bangun tembok bata terlebih dulu. Mari teman-teman, kita bangun temboknya dulu. Kita semen teman-teman.